Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pecinta ilmu teknik. Ini AC inverter. Jadi apa namanya ya? Tang ampere kita pasang di sini. Ini untuk memudahkan saja. Jadi kalau mau pasang tang ampere, cek ampere daripada Anda naik ke loteng, bisa dari sini ya guys. Nah, ini untuk inverter ya. Jadi inverter itu ampere sekian. Jadi kalau misalkan naik ya tinggal sampai nanti ke ordernya, bagian ordernya ya. Ini cara praktis untuk cek ampere jika Anda darurat ingin mengecek dari indoor gitu ya. Nah, ini pengisian freon ya. Ini kan pengetesan ya, perbaikan AC inverter. Jadi ini sudah saya vakum, sudah ini pengisian darurat bila mana Anda mengisi freon dalam posisi Anda tidak membawa analyzer. Bagaimana caranya? Kita patokannya di ampere ya. Itu akan jauh lebih aman karena kebanyakan orang patokannya di analyzer, tapi justru kamsong. Karena apa? Inverter itu beda ya, beda sekali, jadi harus diperhatikan. Jadi caranya gimana? Ini tanpa analyzer ya, ini cukup satu telan. Nah, jadi sekarang kita buka, ini kita buka. Jadi kita patokannya dari analyzer ya. Ini saya buka ya. Oke, tentu dia akan makin naik nanti ya. Jadi nanti kita sesuaikan tekanan ya. Ingat, tekanan inverter itu ada high sama low ya. Jangan sampai Anda mengisi di tekanan high tapi nggak tahu ukurannya, ukuran high-nya berapa, dan Anda mengisi di tekanan low, sedangkan Anda tidak tahu ukuran low-nya berapa. Itulah banyak orang salah, dan akhirnya justru AC orang malah hancur. Padahal sebenarnya bagus, produknya bagus, daging bagus sebenarnya, cuman ya pengisian yang salah itulah yang menyebabkan kerusakan seperti yang AC ini, yang dialami AC ini ya. Nah, ini bagus ya. Ini saya stop di 1,5 ya. Nah, kita lihat tekanan dulu. Hawanya udah dingin sekali ya. Oke. Ini di tekanan low ya. Low voltage, low tekanan ya, freon. Jadi freonnya tekanan di low, tekanan rendah kalau mau tahu low itu ya. Ini bagus, sudah normal, sudah terlihat mulai mengembun, dan dipastikan ini kompresor aman. Yang kemarin dia bilang kompresor bermasalah, bagus. Jadi ya sudah jelas pengisiannya salah, cara pengisian freonnya salah. Ini udah dingin sekali ya guys. Nah, itu tips cara pengisian freon apapun jenisnya, dari 32 ataupun apa. Bahkan kulkas saya sering pakai itu, jadi tanpa manifold, jarum manifold itu langsung selang. Tapi kita catatan harus punya ini ya, dan tahu tekanannya yang dibutuhkan berapa. Itu harus tahu maksimum dari ampernya berapa, itu harus tahu, wajib tahu. Jadi cukup pakai ini, teknisi insya Allah pasti justru jauh lebih aman dalam pengisian freon daripada pakai jarum manifold gitu. Karena kalau jarum manifold itu naiknya akan lama, kalau berdasarkan cuma selang manifold yang terjadi apa, AC orang pada rusak, lor. Perhatikan itu, kasihan. Udah beli mahal-mahal Daikin seperti ini, Daikin inverter itu nggak dapat 4 juta.
paling enggak itu 5 juta. Jadi kasihan ini loh, usianya pendek-pendek karena ya itu berbekal beku tapi diisi freon, padahal mah bekunya ya biasa, beku sebentar itu hal biasa, beku karena kotor itu hal biasa, jauh usah diisi ya. Kasihan, lihat ini diaikin semua, ini banyak banget itu bangkai-bangkai diaikin, padahal itu masih bagus-bagus ya. Kompresornya mengalami over karena apa ya, itu pengisiannya salah. Nah, lihat ya, hampir 15 ya, posisi dinginnya udah mantep ini, lihat ya, nampak ya, udah ngembun semua ya. Ingat, gunakan vakum, inverter akan jauh lebih maksimal vakum. Kalau tanpa vakum gimana caranya? Ada caranya. Jadi cara memakumnya bukan nggak pakai mesin. Ini saya pakai ini, kompresor itu jauh lebih cepat, kompresor 1 PK, jadi cepat. Kalau pakai mesin vakumnya hasilnya lambat, enggak, menyita waktu lumayan 15 menit, itu waktu yang lama kalau bagi saya. Ini lihat udah mulai airnya ya, udah mulai netes-netes ya tuh, udah bagus banget. Ini baru berapa menit ini saya isi ya. Oh guys, ada laron, penampakan laron. Ini saya posisi lagi di toko cabang di Ciputat ya. Insya Allah saya akan buka di daerah Pondok Cabe deh, Pondok Cabe ini. Insya Allah, mudah-mudahan di sini bisa jaya. Yang butuh kipas sudah ada ya, nanti kipas ya. Ini insya Allah baru mau buka ya kiosnya, rukonya baru jadi. Insya Allah nanti akan saya buka toko AC ya guys ya. Nah ini sama, jadi mudah-mudahan saya buka di sini lancar ya guys ya, minta doanya. Dan jangan lupa ya, kalau sekiranya video ini membantu kalian ya, di subscribe, di like boleh ya, biar saya lebih antusias nih guys. Oke, lihat, bila mana di vakum itu keperluan freon juga sangat minim ya guys ya, jadi pengaruh sekali ya, pengaruh sekali, dinginnya juga wow sekali ya. Nampaknya kita tunggu sampai netes. Mana pembuangannya? Pembuangannya nggak dipasang guys, nggak dipasang. Stabil, mesin halus sekali. Dan ini saya pastikan kesalahan dari teknisi ya, jadi mohon itu untuk teknisi diperbaiki lagi. Kasihan para pembeli yang udah beli berjuta-juta itu ya, sekiranya belum paham cara mengisi freon itu hati-hati ya, kasihan. Saya sih senang, jadi dapat barang selalu bagus jadinya. Karena apa? Karena pada pengisinya nggak bener, akhirnya apa, rusak, nggak dingin, akhirnya apa, diganti baru, tukar tambah sama saya dengan baru. Tapi setelah saya lihat ternyata apa, semuanya masih baik, kondisi bagus, tanpa perlu perbaikan, cuma buang freon, kita mulai dari awal lagi pengisian dan normal kembali seperti sekarang ini. Jadi tolong ya, itu teknisi yang baru bisa ya, kalau yang udah senior udah bisa oke lah. Ini yang untuk yang baru mulai ya, tolong dipahami ini ya. Lihat udah menyeluruh tuh ya sampai atas, lihat, kelihatan ya, nampak ya.
nampak ya tuh, mantap, menyeluruh guys, menyeluruh bahkan sampai belakang. Lihat tuh ya, mantap sekali, masih stabil di 15, belum low, belum turun. Jadi ingat ya guys ya, pengisian freon itu hati-hati, berbagi ilmu biar manfaat. Karena apa, usia itu akan makin tua guys, kita makin tua, jangan pelit pokoknya, jangan sama ilmu. Ilmu itu penting, kita tularin akan jadi amal jariah. Mantap sekali, wow sekali. Alat pengukur suhunya saya lagi dipakai ya, ini atas saya lagi males ngambilnya. Tapi anda lihat aja di ini, dari pengembunan semua pipa aja itu udah paham kalau teknisi ya, itu berarti full itu, ini bagusnya minta ampun ya. Terus oke ya, paham ya. Jadi untuk pengecekan tank ampere boleh dari indoor, boleh dari outdoor ya. Kalau mau sendirian kadang males ke atas, udah begitu nyalain cetek di bawah, daripada naik turun, lihat dulu di sini pasang, oke ya kan, pasangnya di mana ya, di sini aja, sesuai ini aja ya. Jadi lihat kelihatan ampernya. Kalau nggak outdoor nggak nyala, tentu di sini nggak nyampe 1,5. Jadi nanti anda bisa takut juga, itu aja. Oke. Kita tunggu sampai netes ya. Saya itu banyak banget AC inverter Daikin itu di toko satu lagi, apalagi itu mulus gitu ya, mulus. Ya kenapa? Karena apa? Dia baru 3 tahun belum ada, bahkan itu tuh udah diisi freon sama teknisi. Aduh, kasihan banget itu para customer ya, belinya mahal gitu, nyari garansinya udah nggak ketemu. Nah seperti ini nih, ini Daikin nih, ini yang di sini ya, ini Daikin, ini juga Daikin, ya. Ini yang di sini ya, yang di sana itu banyak banget, banyak sekali. Nah ini juga Daikin, ini 2 PK. Jadi kebanyakan Daikin itu ya karena itu kebanyakan freon. Inverter itu pada harus kacau pokoknya. Kebanyakan teknisi yang belum waktunya tayang, bisa cuci, akhirnya lihat beku langsung isi. Nah itu tuh kesalahannya di situ. Ayo kita sama-sama belajar di sini, sama-sama kita belajar ilmu di sini, nggak pelit-pelit ya. Silakan ya. Mantap sekali. Nampak ya, airnya itu udah netes banyak. Lihat ya. Ampere boleh pakai yang atas, boleh pakai yang ini 200, boleh pakai yang 20 ya, bebas. Yang penting Anda udah tahu ya, ini sama 1,5, 1,6 kan gitu.
bebas pakai yang mana. Oke, mantap sekali. Sudah mulai netes dari evap. Oke, masih ini berarti ini udah berapa menit ya, 16 menit, durasi 16 menit. Inverter outdoor bagus, stabil, suara kompresor sangat leluasa, maksudnya enteng ya, maksudnya nggak terlalu berat, nggak berat sama sekali, boleh dengarin. Oke, sangat senyap. Kita akan tunggu sampai netes ya. Ini kan kemiringannya nggak ini ya, agak dengklek ke sini ya, karena posisinya kan begini ya. Lihat ya. Jadi agak nampung tentu nanti ya, agak nampung agak lama. Tapi Anda sudah kelihatan ya. Ini airnya udah banyak. Airnya udah banyak. Airnya udah banyak. Kita akan tunggu sampai netes ya, sekaligus menunggu aman enggaknya kompresor. Tapi ini udah saya jamin aman ya, bagus ya. Kalau teknisi udah paham mah inverter kerjanya, tentu melihat dengungan sama tang ampere aja nggak perlu manifold, itu udah cukup guys. Oke. Sembari menunggu ngetes, ngocor guys, ngocor tuh. Oke guys, mantap ya, mantap ya, mantap lur ya. Oke lur, oke lur, mantap coy. Oke, jos ya. Salam teknik, salam teknik. Sekali lagi, mengisi tanpa manifold jarum, yang penting ada tang ampere ya. Oke, itu penting, tang ampere jangan asal. Tapi mengisi dengan manifold pun, kalau Anda belum paham tekanan, wajib pakai ini. Karena teknisi saya sendiri aja, karyawan saya itu sering bikin kesalahan juga, yang akhirnya saya harus turun gitu. Nah, paham ya, harus pakai tang ampere biar lebih jitu dan tahu kondisi AC-nya, outdoornya gitu. Jangan sampai outdoor udah ngorok, outdoor udah ampernya naik, main digenjot aja dengan isi normal gitu ya kan, paham? Jadi diatasin, disesuaikan ampernya, yang penting udah nggak beku. Begitu kalau udah kompresor udah naik ampere, kompresor tua itu ya, paham ya? Oke, begitu, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.